Jemaat Tuhan, Presbiter GPIP Cahaya Nugraha Surabaya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-19 sesudah Pentakosta yang dilayankan di gedung gereja dan juga di rumah-rumah jemaat secara online atau daring. Tema pada ibadah hari ini adalah berbalik dan mengenal Tuhan, maka dibolehkan, berdasarkan Kitab Hosea pasal 6 ayat 1 sama dengan 3. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman adalah Pendeta Aurelius SB Purau. Beliau adalah Ketua Majelis Jemaat GPIP Immanuel Tarempa. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga.
silakan duduk. Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan juga rahmat, terima kasih atas segala berkat yang Kau limpahkan atas kami semua. Ya Tuhan, pada kesempatan hari ini, kami dapat datang di hadirat-Mu bukan karena kuat dan hebat kami, namun itu semua karena kasih dan penyertaan yang Kau limpahkan atas kami. Namun ya Bapa, kiranya terlebih dahulu Engkau melayakkan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Ya Bapa, kami sadar bahwa tidak ada Allah lain seperti Engkau yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Engkau selalu mengasihi kami meskipun kami telah berdosa di hadapan-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sekalipun dosa terus membelenggu kami untuk melakukan perbuatan dosa. Namun, di tengah kehidupan kami yang penuh dengan dosa, Engkau justru memberikan kesempatan kepada kami untuk datang dan bertobat. Engkau tidak menolak kami ketika kami datang ke hadirat-Mu. Ya Tuhan, kami sadar betapa hati kami tidak sepenuhnya mengasihi Engkau, padahal Engkau telah mengasihi kami dengan sepenuh hati. Kami selalu melakukan perbuatan yang menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Bahkan berulang kali kami melakukan kesalahan yang sama. Kami terus bersungut-sungut sehingga kami lupa untuk mensyukuri hidup ini. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami banyak membuang kesempatan yang Tuhan berikan dengan tindakan kami yang sia-sia. Kiranya Engkau melawat dan menjamah hati kami, agar kami bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu dan mengikuti segala perkataan-Mu. Layakkanlah dan ubahlah hidup kami ya Bapa, jadikanlah hidup kami baru. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Roma pasal 3 ayat 23-24 yang menyatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Saya undang berdiri. Setelah kesalahan kita diampuninya, kita akan bersama mendengarkan perintah hidup baru yang dinyatakan dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan 25 yang berkata, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru
dan yang baru bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Silakan duduk. Bapak Ibu, kita akan masuk pada pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya kemurahan Tuhan kami terima tiap-tiap hari. Kemurahan Tuhan itulah yang kami percaya, menguatkan kami sebagai orang percaya. Dan di hari Minggu yang kudus ini, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang akan melayani untuk pelayanan firman, Engkau kuduskan dan kuasai, sehingga firman ini menjadi berkat sukacita kekekalan dalam hati kami. Bersabdalah Tuhan, anak-anak-Mu mendengarkannya. Amin. Marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan pada ibadah hari ini yang dibacakan dari Alkitab terambil dari Hosea pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-3. Hosea pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-3 yang menyatakan, "Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengakhiri bumi." Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Silakan duduk. Ibu Bapak yang kekasih, untuk pelayanan Sabda Kebenaran Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Arolius Perawu yang
melayani di jemaat GPB Immanuel Tarempa. Tuhan memberkati. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Pembacaan kita hari ini diambil dari kitab Hosea pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 3. Jemaat Tuhan, Hosea adalah sebuah atau salah satu dari kitab nabi-nabi kecil yang jumlahnya ada 12 kitab. Dalam kanonisasi Septuaginta, dia dikelompokkan bersama dengan nabi-nabi kecil yang lain. Menariknya, teks asli dari kitab Hosea ini adalah kitab yang berasal dari Israel Utara. Namun diterima juga oleh orang-orang Yehuda atau orang-orang Israel Selatan. Karena memang masih menyinggung Yehuda dan menjadi sebuah peringatan yang cocok bagi bangsa Yehuda untuk kembali kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang agak sulit menafsirkan kitab ini. Karena dalam naskah aslinya, naskah Hosea ini adalah naskah yang paling rusak di antara naskah-naskah perjanjian lama yang lain. Hosea, Bapak Ibu Saudara, hidup dalam zaman yang kelam dari kerajaan Israel Utara. Dia hidup pada masa Yerobeam II dan 3 penggantinya. Hosea menjadi saksi mata penyerbuan kerajaan Asyur kepada Israel Utara. Dia juga menjadi saksi dalam pemberontakan yang terjadi di dalam negeri Israel Utara. Dan juga dia menjadi saksi kemerosotan akhlak dan agama dari bangsanya. Dan itu terjadi pada tahun 734 sampai 732 sebelum Masehi. Jemaat Tuhan, gambaran sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Hosea dengan Gomer adalah sebuah gambaran antara Tuhan dengan umatnya. Hosea diperintahkan untuk memperistri Gomer yang adalah perempuan sundal. Itu menggambarkan hubungan Allah yang setia kepada umatnya, tetapi Israel Utara menjadi orang-orang yang bersundal atau yang berkhianat kepada Allah. Tetapi meskipun demikian, kalau kita membaca di dalam kitab Hosea, saat Gomer kembali ke Hosea setelah dia bersundal dengan laki-laki yang lain, Hosea tetap menerima Gomer dengan tangan yang terbuka. Artinya begitu juga Allah kepada Israel. Bahwa saat Israel mengkhianati Allah dengan menyembah Allah bangsa lain. Tapi saat bangsa Israel Utara mau kembali kepada Allah, maka Allah akan menerimanya dengan tangan yang terbuka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat betapa Allah mengasihi dan mencintai bangsa Israel Utara. Oleh karena itu, Hosea dalam kitabnya memberitakan tentang hukuman Allah. Pertanyaannya, kenapa saat Allah mengasihi bangsa Israel Utara, Allah tetap menghukum mereka? Tapi Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah ungkapan kasih. Jadi hukuman bukan melulu tentang sebuah kemarahan atau kebencian. Tapi hukuman yang diberikan Allah kepada Israel ini adalah sebuah bentuk kasih Allah supaya Israel kembali lagi menyembah kepada Allah. Dalam bacaan kita melihat ini adalah bagian dari kecaman Hosea terhadap para imam. Memang ada dua sosok yang selalu dikritik
oleh Hosea atau dikecam oleh Hosea. Yang pertama adalah para raja. Para raja ini dipilih dengan politik duniawi belaka. Kalau kita lihat dalam sejarah bangsa Israel, bahwa siapa yang dipilih menjadi raja adalah ketetapan yang diberikan oleh Tuhan, yang disuarakan oleh para nabi. Tapi yang terjadi di Israel Utara adalah raja-raja ini atau raja ini dipilih dengan politik duniawi saja, bukan ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, yang menjadi sasaran kecaman Hosea adalah imam-imam. Mereka dinilai oleh Hosea sebagai imam yang tidak berhikmat dan serakah. Dan raja juga imam ini menurut Hosea adalah penyebab hancurnya Israel Utara. Sampai nantinya tahun 721 sebelum Masehi, Samaria hancur di tangan Asyur. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara, bacaan kita dari pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, yang adalah bagian dari kritikan bagi para imam. Hosea mengecam mereka bahwa nanti saat kondisi mereka berada dalam kesesakan, seperti yang dikatakan di pasal 5 ayat yang ke-15, mereka akan mengajak bangsa Israel untuk mengadakan upacara tobat atau upacara korban penghapusan dosa. Dan inilah yang diceritakan di pasal 6 ayat 1 sampai yang ketiga. Dalam upacara tobat itu, Bapak Ibu Saudara, para imam mengajak bangsa Israel di ayat yang pertama untuk mengaku bahwa Allah yang memang menerkam dan memukul mereka sebagai hukuman akan ketidaksetiaan mereka terhadap Allah. Tetapi Allah yang sama juga yang akan menyembuhkan dan membalut mereka. Oleh karena itu segala ungkapan syukur dan puji-pujian harus naik kepada Allah. Di ayat yang kedua, para imam menunjukkan kepada umat bahwa kesembuhan atau kepulihan itu akan terjadi dalam 3 hari. 3 hari ini adalah lambang bagi orang-orang pada waktu itu sebagai waktu yang pendek. Artinya saat orang bilang 3 hari, itu mengungkapkan sebuah waktu yang sangat pendek atau sangat cepat. Artinya para imam pada waktu itu mengatakan kepada umat, tenang saja, dalam waktu 3 hari atau dalam waktu yang sangat pendek, Allah akan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Oleh karena itu di ayat yang ketiga, para imam mengajak umat untuk mengenal. Kalau dalam bahasa Ibraninya Bapak Ibu Saudara dikatakan mengenal itu yoda, yang artinya adalah mengetahui secara baik-baik tentang Tuhan. Maka Allah akan muncul seperti fajar dan hujan bagi bangsa Israel Utara. Yang artinya saat umat mengetahui secara baik siapa Allah itu, maka harapan dan berkat bagi umat Israel akan tiba. Karena fajar adalah lambang harapan dan hujan adalah lambang berkat bagi umat Israel pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang terlihatnya hebat seruan para imam ini. Bahwa oh ya, Allah adalah Allah yang menghukum dan memukul mereka. Tapi Allah akan memulihkan mereka, akan menyembuhkan mereka dalam waktu yang sangat cepat. Dan dia kalau umat mau mengenal Tuhan secara baik, maka dia akan mendatangkan harapan dan berkat bagi umat yang dikasihinya. Tapi sayangnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua ini adalah seruan palsu dari para imam. Memang ini adalah sebuah liturgi
atau tata ibadah, upacara tobat atau penghapusan dosa. Tapi ternyata niat mereka hanya sekedar ibadah ritual saja. Mereka pikir dengan mempersembahkan korban yang terbaik untuk Allah, kehidupan mereka akan diselamatkan, kehidupan mereka akan dihindarkan dari kehancuran. Tapi mereka tidak benar-benar dengan hati yang tulus untuk bertobat dan kembali kepada Allah. Oleh karena itu kalau kita lihat di ayat yang ke-6 dikatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Oleh karena itu sebetulnya perikop ini ingin menyatakan bahwa yang Tuhan mau adalah kasih setia yang diungkapkan kepada Dia dan bagaimana umatnya mengenal dengan baik akan Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan ini kita memahami tentang dua hal. Yang pertama, Tuhan menghukum karena sayang. Kita seringkali Bapak Ibu Saudara seperti Gomer, berpaling dari Allah, berkhianat dari Allah. Bukan hanya kepada kuasa-kuasa kegelapan, tapi karena kita mengandalkan kuasa-kuasa yang lain selain daripada kuasa Allah, dan kita meninggalkan atau melupakan Allah. Kita mengandalkan kehormatan, kekayaan, kekuasaan, bahkan kemampuan diri kita sendiri dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan semua orang, Bapak Ibu Saudara dan saya, pernah jatuh dalam hal itu. Oleh karena itu, jika kita sudah mengandalkan kuasa-kuasa lain selain dari kekuatan Allah, maka Allah pasti akan menegur kita. Bukan karena benci, tapi karena Dia menyayangi kita. Seperti orang tua yang sayang kepada anak-anaknya, yang saat anaknya berbuat salah, orang tua pasti menegur, bahkan mungkin dengan teguran yang sangat keras. Tapi itu bukan tanda benci, tapi itu tanda sayang yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Begitu juga dengan Allah, Dia menegur kita dengan keras, mungkin juga dengan sangat keras. Tujuannya adalah supaya kita kembali mengutamakan Dia dalam kehidupan kita hari lepas hari. Memang ungkapan yang dibicarakan oleh para imam itu memang benar. Bahwa pada satu waktu karena kealpaan kita untuk mengutamakan Allah, kita bisa mendapat teguran atau hukuman daripada Allah. Tapi ingat, Allah yang sama juga yang akan memulihkan, menyembuhkan, dan melepaskan kita dari hukuman atau teguran itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, lewat pembacaan kita pada hari ini, kita diarahkan untuk mengenal Tuhan secara baik. Kata mengenal atau dalam bahasa Ibrani disebutkan yoda, berarti yang artinya adalah mengetahui baik-baik. Artinya kita benar-benar mengerti, benar-benar berusaha untuk mengenali atau berusaha belajar tentang sifat-sifat Allah. Apa yang mau Allah, apa yang Allah inginkan dalam kehidupan umatnya. Kita dapat belajar dari bacaan kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah benci akan kepalsuan. Seringkali Bapak Ibu Saudara, kita bilang bahwa ibadah atau persembahan syukur kita itu adalah sesuatu, ya kasih banyaklah. Siapa tahu dosa kita dihapuskan. Siapa tahu dosa-dosa yang lama itu dilupakan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
ibadah atau persembahan kita itu bukan hanya sekedar ritual untuk menutupi kebusukan kita. Tapi itu semua adalah bentuk syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan untuk menutup dosa sekali lagi. Apalagi hanya untuk membujuk Tuhan. Jangan sampai pertobatan kita itu hanya pertobatan semu dan main-main. Yang Tuhan Yesus inginkan adalah bagaimana hidup kita semuanya, baik ritual dan aktual, adalah sebuah ibadah dan persembahan kepadanya. Tentunya Dia menginginkan kehidupan kita yang setia kepadanya dan hidup kita menyatakan juga kasih kepada sesama kita manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yohanes Calvin pernah berkata demikian. Pertobatan itu bukan proses satu kali jadi. Artinya tidak mungkin orang bicara bahwa saya bertobat. Setelah itu dia melakukan segala sesuatunya dengan benar. Sesuai dengan perintah Allah. Tidak. Tapi Yohanes Calvin meyakini bahwa pertobatan itu adalah proses perjuangan yang terjadi dalam setiap waktu, setiap hari dalam kehidupan umat Allah. Oleh karena itu, pada hari ini kita diajak untuk selalu berjuang dalam kehidupan kita setiap hari untuk benar-benar menyatakan syukur dalam kehidupan kita dengan kehidupan yang setia kepada Allah dan kehidupan yang mau mengasihi sesama kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat Tuhan bersama dengan seluruh orang percaya di segala abad dan tempat, mari berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur berterima kasih karena pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu yang mengajak kami untuk mengenali Engkau dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami diarahkan untuk mengucapkan atau melakukan kehidupan kami dengan setia kepada Engkau, dan juga kami diajarkan untuk mengasihi sesama kami sesuai dengan perintah yang Engkau berikan bagi kami. Pada pagi hari ini kami mau menaikkan doa permohonan kami. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong lindungi bangsa dan negara kami Indonesia ini dalam menghadapi setiap permasalahan dan pergumulan yang ada. Baik itu saat bangsa dan negara kami menghadapi pandemi ini, juga krisis yang diakibatkan oleh pandemi ini. Biarlah Tuhan Yesus yang memberikan hikmat kepada Bapak Presiden Joko Widodo beserta Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, supaya mereka dapat mengambil keputusan yang baik, yang benar untuk keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Kami juga mau berdoa untuk pemerintahan Kota Surabaya. Biarlah Tuhan Yesus memberkati pemimpin pemerintahan Kota Surabaya sehingga dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, khususnya menghadapi pandemi ini dan permasalahan-permasalahan lain yang mereka hadapi. Begitu juga ajarkanlah kami sebagai umat-Mu, kami mampu berkontribusi, membawa kebaikan, kebenaran, membawa damai sejahtera bagi kota Surabaya ini. Terima kasih Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Kami teringat akan setiap permasalahan-permasalahan dalam bangsa dan negara ini. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan. Undang-undang yang merugikan masyarakat kelas bawah. Biarlah Tuhan Yesus Engkau berikan hikmat bagi para pemimpin kami. Engkau berikan kekuatan bagi kami, masyarakat yang kecil, supaya kami boleh menyelesaikan permasalahan dan pergumulan itu dengan jalan damai. Terima kasih Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Kami serahkan sepenuhnya bangsa dan negara ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mau berdoa untuk gereja-gereja-Mu dimanapun berada. Biarlah kami tetap setia akan tugas panggilan dan pengutusan kami untuk mewartakan kasih Tuhan Yesus Kristus kepada seluruh isi dunia dan alam semesta ciptaan-Mu. Begitu juga Engkau yang memberkati gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus memberkati fungsionaris Majelis Sinode ke-20, departemen-departemen yang ada, dewan-dewan pelkat yang ada, begitu juga karyawan kantor Majelis Sinode. Biarlah semuanya boleh bersinergi dengan baik, melaksanakan setiap program yang ada untuk terbangunnya dan bertumbuhnya iman dari jemaat-Mu. Begitu juga kami mau berdoa untuk persidangan Sinode ke-21 yang masih ditunda. Tuhan Yesus memberkati persiapan yang dilakukan oleh Mupel Jatim, sehingga pada saatnya nanti persidangan Sinode ke-21 boleh dilaksanakan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu dan menghasilkan keputusan yang benar yang membawa damai sejahtera bagi persekutuan, pelayanan, dan kesaksian bagi gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kami mau berdoa untuk GPIB Jemaat Cahaya Anugerah. Kami mau berdoa untuk Ketua Majelis Jemaat, Ibu Pendeta Christine Bangun. Biarlah Tuhan Yesus memberkati beliau beserta suami dan anak terkasih,
dalam seluruh kehidupan pelayanan, kehidupan keluarga, biarlah senantiasa diberkati oleh Tuhan. Begitu juga seluruh penatua diaken yang ada, beserta orang-orang yang dipilih untuk menjadi pelaksana harian majelis jemaat. Tuhan Yesus memberkati koordinator pelkat-pelkat yang ada, bahkan karyawan kantor yang ada, sehingga mereka semua seluruh perangkat pelayanan beserta juga dengan warga jemaat boleh bersatu hati, bergandeng tangan, memberikan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus, sehingga panggilan dan pengutusan yang Engkau percayakan kepada GPIB Jemaat Cahaya Anugerah boleh terlaksana dengan baik. Bapa Sorgawi, kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang terdampak pandemi ini. Mereka harus mengalami PHK atau kerja dari rumah. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang melindungi mereka, Engkau yang memelihara mereka. Engkau cukupkan kebutuhan hidup mereka, Engkau yang memberikan kesehatan dan perlindungan yang terbaik bagi mereka. Bahkan jemaat-Mu yang harus bekerja di tempat kerja atau harus keluar dari rumah, biarlah perlindungan dan kesehatan terbaik boleh Tuhan Yesus berikan bagi mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat yang harus kena PHK, biarlah Tuhan Yesus Engkau yang memperhatikan istri dan anak-anak, bahkan suami mereka, perhatikan keluarga mereka Tuhan. Jangan biarkan mereka kekurangan, tapi biarlah mereka tetap boleh menikmati dan mensyukuri berkat yang berasal daripada-Mu. Kami mau berdoa juga untuk setiap panitia-panitia yang ada di dalam gereja-Mu ini. Biarlah Engkau memberkati panitia pembangunan, panitia hari raya gerejawi. Biarlah Tuhan Yesus yang boleh memberikan kemampuan yang terbaik bagi mereka, sehingga setiap hal yang dipercayakan kepada mereka boleh dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang berada dalam pergumulan, baik itu pergumulan rumah tangga mereka, pergumulan pekerjaan atau pergumulan studi mereka. Tuhan Yesus yang menolong mereka, Tuhan Yesus yang memberikan kemampuan bagi mereka, sehingga mereka boleh melewati pergumulan ini dengan baik. Tidak lupa juga kami mau berdoa untuk warga jemaat Tuhan yang boleh bersuka cita dalam 1 minggu ke depan saat mereka mengalami pertambahan usia, baik itu pertambahan usia pribadi mereka ataupun pertambahan usia perkawinan mereka. Biarlah Tuhan Yesus yang senantiasa melengkapkan sukacita mereka dan memenuhkan kebahagiaan mereka. Terima kasih Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Kami juga mau berdoa untuk warga jemaat yang sakit. Biarlah Tuhan Yesus yang boleh menjamah mereka, memulihkan mereka, sehingga mereka boleh sembuh dan mereka boleh terus mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang sumber kesembuhan dan sumber kehidupan itu sendiri. Terima kasih Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Iman sejati berarti tidak menahan apapun itu, berarti menempatkan setiap harapan dalam kesetiaan Allah pada janjinya.
Ingatlah firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat yang ke-17 yang menyatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Kita berdoa secara berbalasan untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat Ibadah Minggu ke-19 sesudah Pentakosta 11 Oktober 2020. Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman yang melayani dalam ibadah Minggu ke-19 sesudah Pentakosta, Pendeta Aurelius Porawo, KMJ GPIB Immanuel Tarempa. Kepada majelis yang bertugas, kepada organis, kantoria, dan multimedia. Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya juga mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas setiap bentuk persembahan yang telah diberikan kepada gereja melalui persembahan perpuluhan, persembahan syukur, dan secara khusus persembahan untuk bantuan pendidikan. Janji iman untuk pembangunan gedung gereja dan sumbangan natura untuk pelayanan diakonia. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Demikian penyampaian kami. Kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Jemaat, marilah berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini untuk tetap melanjutkannya dalam hidup, perenungan, doa, dan perbuatan kasih. Pergilah dan saksikanlah kebaikan Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
nama Ibu Pendeta Christine Handoyo Bangun dan majelis yang bertugas pada hari ini dari GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan selamat hari Minggu, sehat selalu, Tuhan memberkati.